Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, hari ini kita semua sudah berada di hari keempat bulan Ramadan. Sudah ada yang bolong atau belum? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan serta kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan sampai selesai. Oh iya, bagaimana sudah melaksanakan sholat duhanya? Jangan lupa mengajinya juga ya. Hari ini pertemuan pertama di bulan Ramadan. Kita bersama-sama akan mempelajari surat An-Nas dan Al-Falaq. Surat An-Nas artinya manusia. Terdiri dari 6 ayat, diturunkannya di kota Mekah, sehingga disebut golongan surat Makkiyah. Di dalam Al-Quran, surat An-Nas ini merupakan urutan surat yang ke-114. Pada surat An-Nas menjelaskan bahwa setiap manusia ini pasti ada yang menciptakannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa memohon perlindungan kepada Allah, karena Allah lah Tuhannya manusia, Rajanya manusia, dan sembahannya manusia. Setiap hari kita beribadah kepada Allah, seperti sholat fardu yang 5 waktu, sholat duha, sholat tarawih, mengaji atau tadarus Al-Quran maupun Iqra, puasa, dan sebagainya. Namun, dalam menjalankan ibadah tersebut, terkadang kita dihadapkan dengan berbagai macam godaan, terutama godaan bisikan setan yang menyesatkan. Maka dari itu, kita harus selalu memohon perlindungan kepada Allah. Semoga diselamatkan dari bisikan setan yang menyesatkan, berupa setan yang berasal dari golongan jin maupun manusia. Yuk sekarang kita bacakan surat An-Nas. Tolong perhatikan cara bacanya supaya dapat membacanya dengan baik dan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Setelah kalian membaca dengan seksama surat An-Nas, terdapat berbagai hukum tajwid yang harus kalian perhatikan. Di antaranya gunnah. Cara membaca gunnah yaitu dengan didengungkan seukuran 2-3 ketukan. Tanda gunnah pada surat An-Nas yaitu nun bertasydid. Jadi, ketika kalian membaca surat An-Nas dan menemukan nun bertasydid, maka harus didengungkan sekitar 2-3 ketukan.
Contohnya An-Nas. Selanjutnya kita akan mempelajari surat Al-Falaq. Al-Falaq ini artinya waktu subuh atau fajar. Surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Diturunkannya di kota Mekah, berarti termasuk golongan surat Makkiyah. Di dalam Al-Quran, surat Al-Falaq merupakan urutan surat yang ke-113. Pada surat Al-Falaq menjelaskan bahwa Allah lah yang menguasai waktu subuh atau fajar. Bukan hanya waktu subuh atau fajar, tapi seluruh alam semesta dengan segala waktunya. Berdasarkan surat Al-Falaq ini, kita semua sudah seharusnya memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam kejahatan dan hal-hal yang membahayakan. Yang pertama, kejahatan atau bahayanya makhluk yang telah diciptakan, seperti kondisi alam yang kurang bersahabat, berbagai macam binatang buas, maupun virus corona yang sampai saat ini masih mewabah, dan ataupun makhluk yang lainnya. Yang kedua, kejahatan atau bahayanya malam yang gelap gulita. Karena biasanya kejahatan sering terjadi pada malam hari dan berbagai binatang buas pun berkeliaran pada malam hari. Yang ketiga, kejahatan atau bahayanya tukang sihir, santet, dan ilmu hitam lainnya. Yang keempat, kejahatan atau bahayanya orang yang dengki. Ayo kita sama-sama bacakan surat Al-Falaqnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Setelah kalian membaca dengan seksama surat Al-Falaq, terdapat berbagai hukum tajwid, di antaranya qalqalah. Huruf qalqalah yakni qaf, to, ba, jim, dal. Ketika kita menemukan huruf tersebut dalam keadaan sukun atau mati di tengah kata atau kalimat, maupun disukunkan atau dimatikan jika di akhir ayat atau waqaf, maka cara membacanya harus dipantulkan. Jadi, ketika kalian membaca surat Al-Falaq dan menemukan hukum qalqalah, maka cara bacanya dipantulkan. Contohnya, Al-Falaq. Berikutnya, setelah kalian mempelajari cara baca surat An-Nas dan Al-Falaq, serta mengetahui isi kandungannya, sekarang coba
Kerjakan tugas berikut ini. Yang pertama, bacakan surat An-Nas dan Al-Falaq sesuai hukum tajwidnya dengan benar. Yang kedua, tulislah lafaz surat An-Nas dan Al-Falaq. Sekian pembelajaran dari Teacher Idris. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.